Dan memang seninya begitu. Ada yang kadang bandel, nggak bisa dibilangin, tapi kan kita panggil gitu kan. Kebagian. Ada. Kan ketika itu bukan masalah jumlahnya, tetapi sejauh mana kita bisa berbuat untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di luar. Belum lagi tuh masker ya, APD, hazmat, kemudian disinfektan. Dulu ya fogging kita kan Susah dulu dapetin. Sampai kita tuh satu-satunya yang bikin swab gratis, ya kan? Sekarang vaksin. Oh, di awal pandemi kita Partai Nasdem bikin swab gratis. Iya, bikin Partai bukan swab Nasdem. antibody ya, cek rapid. Rapid ya. Itu rapid sampai kita kan bikin posko yang di Jalan Sindang Laya yang Pak Gubernur juga datang, Pak Ridwan Kamil datang untuk apresiasi bahwa ini satu-satunya kita tuh punya tempat ya sebagai tempat kesehatan, kemudian juga tempat buat menampung bantuan-bantuan kan untuk seluruh masyarakat yang terkena dampaknya. Karena memang rapid juga ketika itu mahal banget awal-awal tuh. Waduh, sampai bingung kan masyarakat. Oke, saya mau dites tapi mahal gitu ya dulu. Jadi di Nasdem Jawa Barat ya khususnya ketika saya untungnya memang saya juga turun ya nggak kakak ya gitu. Jadi setidaknya saya kalau nyampaikan pendapat ya memang yang di lapangan terjadinya kayak gini. Aku mau praktek nggak ada masker, maskernya susah 400.000 gitu kan. Mau beli juga susah, kita punya uang juga susah. Ya kita sampaikan kan ke partai kan gitu ya, ketua ini gini kondisinya kayak gitu. Oh ya gitu, dan itu kan real ya gitu loh. Kita bukannya cerita program iya enggak gitu, emang kenyataannya kayak gitu, langsung didatang. Sedikit bicara banyak berbuat. Wih, sama kayak kalau kayak vaksin ini kan gitu, kita semua lagi vaksin, kemudian ya orang sekarang kalau dulu ya awal-awal bulan Maret 2021 saya susah ngevaksin orang. Kita vaksin orang ya banyak yang yang naon orang mau nggak mau. Apalagi dengan peraturan sekarang kita masuk mall segala macem, orang sekarang pada nyari. Iya nggak sih? Malah aku yang dikejar-kejar dokter, aku mau vaksin gitu loh. Iya nggak? Dan dengan animo masyarakat ya mudah-mudahan emang kesadarannya juga buat kesehatannya. Aku ngomong aja ke ketua, ke Pasekum gitu kan, orang mau pada vaksin, langsung dicariin vaksinnya. Jadi tinggal bilang ke Kang Saan dengan Pak Rahmat itu mereka cariin vaksinnya. Langsung mereka cariin, dokter udah ada vaksinnya. Oke, saya yang mikirin nakesnya, saya yang mikirin SOP-nya gitu kan. Tapi saya punya pemimpin tuh mereka mau dengerin saya gitu loh. Itu yang penting. Itu yang penting. Bahwa didengar itu penting. Jadi mereka cariin vaksinnya, saya yang ngejalanin programnya. Ya saya bilang oke, kita ini udah ada vaksinnya, tapi jangan berkerumunan. Ya nggak sih gitu. Dokter udah serius pisan nih, semangat pisan, seneng saya mah. Dok, vaksin. ngopi dulu dong, ngopi dulu santai dong. Ngopi dulu kita dok. Gitu. Mangga dok ngopi enak nih. Semangat banget doi. Bisa ini kayak kuliah 3 SKS ya. Nggak, tapi ini penting, saya perlu banget tahu gitu. Karena saya merhatiin nih, Partai Nasdem hampir di semua daerah di Jawa Barat, dan di Jawa Barat itu hampir setiap minggu, bahkan kadang-kadang seminggu tuh berapa hari, bahkan ada yang rutin berapa bulan, bikin kegiatan vaksin sekarang. Nah saya tuh bingung, ini teh duitnya dari mana, tiap hari bikin begini. Jangan gitu kan ya. kakak Angga, temen aku, dokter dia di Jakarta kan, dok itu tuh vaksinnya beli berapa? Ya nggak beli atau maksudnya tinggal minta, kita tinggal sampaikan orang-orang butuh vaksin nih kakak ketua gitu kan, boleh nggak kita bikin vaksin gitu, saya nakesnya siap gitu, saya kita cool boxnya siap gitu kan, ya tinggal beli vaksin karir dan lain-lain kan ya gitu kan ya, tapi nakesnya siap, saya udah pelatihan apa-apa, tinggal saya ajarin aja kan nakesnya gitu. Oh iya tapi vaksinnya nggak ada, oke kita cari. Beliau yang cari, udah ada langsung, dan sekarang berjalan sejauh ini. Kita kan di DPW kan rutin kan, di Cipaganti ini rutin, terus dan kita ke Jawa Barat gitu, keliling Jawa Barat. Dan alhamdulillahnya DPD di se-Jawa Barat juga mereka support ya. Gitu. Mereka support ya, mereka ambil sendiri, dia proses sendiri, cari nakes sendiri, kita hanya siapin sistem sama nakesnya. Gitu. Dan memang kita pilih kalau Jawa Barat, kita pilih kota-kota memang yang lebih siap kakak Angga gitu ya. Memang seperti misalnya kayak di Kabupaten Bogor mereka punya rumah sakit gitu kan, di Cirebon juga mereka punya rumah sakit. Memang kita pilih yang itu dulu, tapi memang harapannya saya bisa semuanya kita tiap
kota, kabupaten ya melaksanakan vaksinasi ini. Gitu. Duitnya dari mana, Dok? Nah, tapi gini, saya tuh pernah dengar, benar nggak nih? Saya konfirmasi nih, kita konfirmasi. Jadi pernah waktu saya ngobrol sama berapa teman anggota Nasdem gitu, bahwa saya tuh bingung, ini teh di mana? Dananya teh dari mana gitu ini teh. Nah, saya tuh mereka bilang ini, oh enggak, dananya itu memang memang partai menyiapkan, Bapak Ketua menyiapkan juga mencarilah sumber dananya. Tapi mungkin ambasador-ambasadornya juga seperti anggota DPR, DPRD, DPR RI itu mereka kompak katanya ikut udunannya, benar teh? Hidup adalah udunan teh, benar nggak gitu? Kuncinya kolaborasi. Kuncinya kolaborasi. Nggak bisa. Kalau semua ditanggung sendiri ya ada batasnya. Tapi kalau aku punya tempat, jadi kan tempat nggak usah nyewa gitu. Okay. Aku siapin konsumsi ya dok, kata dia kayak gitu kan. Aman ya, pertahanan aman ya pertahanannya. Iya. Jadi nakes-nakes nggak kelaparan kan gitu kan. Jadi mau nyuntik 100 orang juga aman. Aku klinik aku ada alat-alat kesehatannya lengkap gitu, pakai aja. Kuncinya mah itu, tapi mau nggak sih kita ngelakuin gitu loh? Mau atau enggak kita berbuat baik kebaikan tersebut ya? Mau gitu. Enggak itu dulu ya? Iya. Kalau ketemu orang-orang baik, mereka ngumpul pasti jadi. Kalau udah nggak mau diapain juga nggak jadi ya? Jadi pemimpin itu harus punya keinginan. Harus punya keinginan. Jangan udah jadi, gue mah dengan fasilitasnya, aduh. Ini teh untuk siapa? Hapus. Saya jadi, misalnya jadi presiden nih, mau apa? Mau bikin jalan tol, mau duitnya dari mana? Dari ujung ke ujung misalnya gitu kan, supaya apa sih? Ya supaya merata kan, pembangunan merata gitu ya. Tapi kalau jadi presiden mah diem aja lah gitu kan, nyaman sebenarnya, ya nggak gitu dong. Nggak gitu ya. Harus punya keinginan. Ya. Buktinya Pak Jokowi mau bikin tol di Papua, dari barat ke timur kan? Barat ke timur di gitu Papua kan, tuh keren pisan gitu ya. Apa sih tujuannya? Supaya apa sih? Supaya pembangunan di Papua tuh kan sama kayak Pulau Jawa kan. Di Sumatera juga sama, nggak cuma kita ngumpulnya di Jawa aja kan gitu. Harus punya kemauan, gitu harus punya juga. Kemauan. Pasti bisa. Nah, udah itu mah urusan PUPR. Kita mau urusan kesehatan aja. Gitu. Aja. Tapi aku suka yang kayak begitu. Oh suka ya? Suka ya? Harus kayak gitu, harus. Suka tantangan ya? Harus mau, dia punya maunya ini gitu kan, gitu. Dan memang buat kebaikan semua kan, gitu. Bukan buat kebaikan dianya aja kan, gitu kan. Dok. Saya juga mau nanya ini mah rada gimana ya, rada di luar masalah kesehatan. Dok, di luar tadi nyuntik, meriksain, hobi dokter itu apa sebenarnya? Terus sempat nggak ngejalanin hobi itu tadi? Tadi kan keluarga aman, tapi kan kita mah sebagai ini mah hobi perlu ya. Hobinya kerja. Ini agak salah nih. Ini agak salah nih. Menurut saya ini perlu ini. Colong itu tadi teman-teman pro semikolon ini agak masalah ini. Ada saya mah hobi liburan, olahraga gitu, relax santai. Dokter hobinya apa? Hobinya kerja. Hobinya kerja. Bener kan itu? Iya. Saya kan ini ya, show-nya ini kerbau. Show-nya kerbau. Jadi kalau disuruh kerja sial. Enggak, ini serius. Kenapa dok kerja gitu loh? Kan bukannya tenang, santai, liburan atau gimana, itu kan hobi. Atau olahraga lah, mungkin olahraga atau apa. Ini kerja hobinya. Hobinya kerja. Kenapa? Jadi kalau disuruh kerja tuh, oke siap gitu. Ya mau seneng aja ya. Ada puas kepuasan gitu ya? Sendiri, kita bisa produktif kan gitu. Terlebih nanti hasilnya bagus atau nggak bagus, itu mah urusan nanti. Ya gitu? Tapi yang penting kita lakuin dulu yang terbaik gitu kan. Ya serahin hasilnya. Oke, kalau gitu Viko, kamu nggak usah cuci gelas, nanti ada yang kerjain, ada yang perlu kerjaan di sini. Aku nggak masalah kalau nyuci piring. Kalau suruh setrika PR. Setrika? Jangan, suami nggak pernah disetrikain. Oh, kan ada Bibi. Tetap Bibi is number one. Bibi terus jadi orang yang terbaik. Dok. Iya. Pola makan. Nah ini penting nih pola makan nih, gitu kan? Karena lagi pandemi, maka asupan gizi itu penting. Pola makan yang seperti apa dok? Yang penting pas lagi begini nih dok. Pola makan yang penting harus makan makanan bergizi, bukan makan enak ya.
Oh beda ya? Makan enak dengan bergizi beda? Iya. Oke. Gitu ya, tadi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, ada buah, protein, karbohidrat cukup gitu. Apalagi ya sekarang mulai kita usia-usia mau 40, memang harus kurangin gula gitu kan. Karena itu komorbid, diabetes, hipertensi yang asin-asin memang harus dihindari gitu. Oh gitu? Iya. Tapi gini, saya tuh lagi diet. Diet apa? Diet karbo misalnya, Iya. saya lagi diet karbo. Nasi kan saya nggak kurang itu, saya nggak makan nasi Iya, dan iya, lain-lain. iya. Nah lagi begini bagusnya bagaimana ya dok? Saya sih setuju ya, maksudnya karena memang karbohidrat itu kan nggak hanya nasi ya gitu. Jadi kalau ketika misalnya kakak Angga mengurangi nasi, apalagi kalau kita berusia ya 40 itu kan metabolismenya sudah beda gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ada turunan diabetes gitu. betul. Memang karbohidrat tuh memang harus dihindari gitu kan ya. Tapi yang penting oke, makan nasi dikurangin, tapi seratnya lebih banyak. Seratnya lebih Sayur, buah gitu, Vitamin. protein. Nah, vitamin. Vitamin ada pertanyaan lagi nih dok. Ini mah info, ini penting banget untuk teman-teman. Saya sendiri suka bingung. Minumnya vitamin D, vitamin C. Iya, iya. Oke, berapa? Ada yang ngomong 2.000. Ada vitamin D nih, ada yang ngomong 2.000, ada yang ngomong 5.000. Ada yang ngomong 1.000 juga cukup. Ada yang ngomong nggak usah bro, kita kan sehat. 500 aja. Iya. Vitamin C juga sama gitu, ada yang 500, ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang harus 1.000, ada yang 2.000 gitu. Nah sebetulnya standar yang bagus itu di berapa ya dok? Vitamin C-nya berapa, vitamin D-nya berapa? Memang ini saya merasakan COVID tuh hikmahnya ini. Orang-orang tuh jadi concern sama kesehatan, iya nggak sih? Jadi cuci tangan, jadi mikirin makanan tuh sehat kumaha, gitu kan? Gitu. Termasuk juga salah satunya vitamin, gitu ya. Nah, memang vitamin itu kita percayai untuk sebagai antioksidan. Sekarang lawannya virus, virusnya nggak kelihatan, ya nggak? Virus tuh sebenarnya ada di mana-mana. Di sini juga mungkin ada virus. Virus, misalnya virus apa ya? Cacar, virus COVID, virus ya penyakit-penyakit yang virus gitu ya. Tapi kenapa sih kita nggak bisa kena? Karena daya tahan tubuh kita bagus gitu. Nah daya tahan tubuh kita bagus ya tadi ya, selain istirahat, selain makan makanan yang bergizi ya salah satunya dengan vitamin itu gitu ya. Tapi kalau mengenai dosis memang kita nggak bisa kenapa harus vitamin D 5.000 gitu ya. Itu kan memang untuk pasien atau penderita COVID yang misalnya berat gitu ya. Ketika dia positif COVID, ya memang dipercaya vitamin D yang dosisnya 5.000 itu perkembangannya lebih baik gitu pada pasien gitu. Tapi kalau misalnya kakak Angga makanannya udah bagus gitu ya, bisa makan sayur gitu kan, bisa makan buah, ketemu buah setiap hari, ya nggak perlu sebenarnya gitu, nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya memang saya tuh dok, makannya cuman mie instan gitu kan, mau gimana ada gizinya. Nah itu perlu tambahan suplemen vitamin gitu. Nah yang normal aja berapa dok, normal? Yang normal, yang bagus tuh yang penting apa aja, mereknya apa aja, dosisnya apa aja, yang penting diminum cocok. Yang penting gitu. diminum cocok? Yang penting jangan misalnya aku mau mereknya ini mahal-mahal gitu ya. Ada yang saya bilang mereknya ini sakit lambung. Iya nggak gitu. Yang pernah diminum apa? Nih cerita kita ngomongin buat jaga ya, buat maintenance ya, bukan beda ya kalau buat pasien ya. Prevention ya. Nah, kalau misalnya buat jaga aja nih kita kayak gini gitu. Coba pernah minum apa obatnya gitu kan? Apa misalnya apalah vitamin yang sering ada di supermarket lah misalnya gitu kan ya, cocok minum itu gitu, cocok gitu, nggak bikin sakit lambung, nggak bikin kamu mencret, sok minum tiap hari gitu. Tuh kalau dokter mah ngomong mencret deh tenang. Kalau saya biasa buang airnya ini enggak, dokter mencret kamu. Aduh. Hebat, tapi nggak apa-apa dok. Jadi yang penting diminum kuncinya, jangan diminum, ya? Sekarang orang pas COVID semua dibeli ya, merek ini, merek itu, semua dibeli, diminum juga enggak. Olahraga penting. Olahraga penting. Ini kakak Angga sih luar biasa nih olahraganya nih. Enggak, saya mah olahraga teh ke bawah ini. Saya olahraga teh ke bawah ini. Perintah Pak Ketua ini Kang Saan, olahraga kan siap olahraga gitu. Padahal mah aduh, bangun susah, apa susah padahal mah. Tapi ya ternyata, tapi alhamdulillah setelah saya olahraga tuh emang metabolisme atau kondisi badan teh kerasa lebih seger ya, lebih seger gitu ya. Ya memang olahraga penting gitu ya. Ya tapi memang kalau keadaannya COVID gini kita harus pentingin juga
tadi ya sirkulasi ya gitu, Sirkulasi. jangan gerombolan gitu kan. Tetap kontrol heart rate ya. Iya. Heart rate itu penting ya. Iya gitu. Dan ya untungnya aku kan ini, kamu disuruh olahraga, naik sepeda ngikutin ya. Aku kalau alasannya, ayo dokter Evi, sepedahan. Aku ini naik ambulan aja gitu. Iya. Ada alasan. Iya, kemarin kita ke Cisanti. Waduh, ketua sama Pak Kang Sandu. Bus gitu. Aduh, saya mengikutinya. Aduh. Itu luar biasa ya. Udah bendera putih Ya. diganti sama dia jadi benderanya merah lagi gitu. Putih, entong, merah, semangat katanya gitu. Wah, saya udah, dok, saya tuh udah nyerah gitunya. Tapi hebat itu Ya cuma mungkin ada kepuasan ya. Beliau tuh naik sepeda. puasan. Iya, Tapi yang gitu. pasti sih kondisi dia terjaga ya. Kondisi Iya. beliau tuh terjaga banget ya. Iya. Jadi saya tuh ada terinspirasi oleh Kang Santi masalah kesehatan. Iya, iya. Mudah-mudahan. Nah, dok, terakhir nih dok, pertanyaan aku nih, bukan ngusir ini mah bukan. Cuman saya punya pertanyaan yang masih agak ini gitu di saya gitu ya. Saya tuh terinspirasi gitu dengan tadi dokter. Saya tuh seneng kalau ketika ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang sehat, dan saya senang berbuat, gitu kan, untuk orang lain gitu. Senang kerja, senang apa gitu. Tapi dalam koridor kesehatan atau sosial, gitu. Senang gitu. Dan alhamdulillah di Nasdem diberikan kesempatan itu dan didukung gitu ya. Di Nasdem ini didukung untuk bisa berbuat lebih, kan itu kesempatannya juga ada kali ya. Kalau nggak ada kesempatannya nggak bisa. Iya. Nah, ke depan tadi pengen bikin rumah sakit, pengen bikin klinik gitu ya. Secara pribadi sudah, Iya. secara pribadi sudah. Iya. Tapi kan secara saya pengennya berharap, mungkin dokter tadi saya pengen berharap Nasdem sendiri punya klinik untuk masyarakat gitu, layanan klinik masyarakat dan lain-lain. Dok, itu udah mulai dirintis belum sih? Ya. Jadi sebenarnya ya, ini mungkin pesan aku ya gitu Iya. ya. Kita tuh anak muda gitu, kita profesional, jangan nanti dulu sama partai politik. Iya. Oh, nggak boleh, jangan nanti sama partai jangan politik. nanti dulu, mungkin aku juga kayak gitu ya. Ih, orang politik kayaknya mungkin isinya politikus gendut yang apa gitu kan, kita dengarnya dari Jadi hati-hati untuk politikus gendut. Iya nggak sih gitu. Iya, iya, Ternyata oke. ketika aku masuk Nasdem Uh-uh. gitu, pemimpin-pemimpinnya orang-orang di dalamnya mau kerja gitu. Apa yang aku sampaikan juga didengerin gitu Yes. kan ya. Dan ya kita bisa seperti sekarang ini nih kakak. Jadi memang partai itu kita misalnya gini, aku punya klinik ada 3, ada 4 gitu ya. Mungkin kita punya uang segini gitu. Tapi itu kekuatan partai itu lebih besar. Iya nggak sih? Oh, gitu. Iya, kalau misalnya aku mikirnya sekarang, cuma punya klinik 3 gitu kan ya. Kalau kita ngomong ke partai, bisa jadi nanti satu kecamatan 1 kan gitu. Berapa coba kalau dihitung? Oke. Iya, Menarik nggak ya? sih? Iya, gitu. Jadi pertama jangan anti dulu gitu sama partai politik gitu kan ya. Ya tapi memang harus bener-bener dipilih lah Dipilih partainya yang mana dulu. Dan gitu dokter ya. memilih partainya adalah Partai Nasdem. Nasdem Oke. gitu. Alhamdulillah. Dok, tadi dokter ngomongin anak muda nggak boleh gini-gini. Dokter ngejalanin ini sebenarnya dibantu sama relawan atau dibantu sama anak muda yang bantu dokter atau? Iya dong, pasti dong. Kita nggak bisa kerja sendiri. Oh, nggak bisa? Iya gitu. Memang harus kolaborasi semuanya. Harus sama relawan, harus sama. Dan memang seninya begitu. Ada yang kadang bandel, nggak bisa dibilangin. Tapi kan kita panggil gitu kan. Ada masalahnya apa sih gitu kan. Tapi kalau ngelihat misalnya ada yang nggak cocok gitu, ya kita mah kerjain aja terus, ya nggak? Oh, oke. Kalau misalnya kita hasilnya baik, kan mereka juga semua lihat kita lagi, ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah, tadi menarik kita agak loncat sedikit ke masalah relawan. Dokter memang buka space untuk yang mau ikutan bareng saya jadi relawan gitu. Silakan bergabung dengan saya gitu. Di mana dan lain-lain. Emang dibuka itu. Iya, jangankan vaksin ya, maksudnya ya dari dulu jadi kampanye gitu kan ya. Ya kalau kita mau ngandelin pegawai karyawan mau berapa gajinya ya nggak sih gitu. Tapi ternyata kalau kayak gini vaksin gitu, ya aku kalau di klinik paling cuma punya pegawai berapa sih 15, punya nakes paling 15 ya nggak. Tapi kakak di kota Bandung aja kita bisa satu hari itu bisa 8 titik. Satu hari 8 titik bikin vaksin. Iya, gitu. Wow. Itu masa mau dikerjain pegawai semua kan nggak mungkin, gitu. Kita buka lah relawan dan ternyata tuh banyak kok orang yang mau bantu. Banyak yang ingin menjadi relawan, banyak yang membantu. Iya, gitu. Jadi selama memang tujuannya baik. Gitu.
gitu. Orang juga pengen selesai dari pandemi. Orang juga mungkin kemarin kegiatan titik koma itu kan, aduh teman-temannya tuh dari teman kita, terus kita buka relawan gitu kan, nggak hanya cuman teman-teman kita aja kan gitu, ternyata banyak yang mau bantu. Baru kita buka di sosmed berapa hari kan langsung volunteernya udah langsung tutup kan, penuh. Iya nggak sih, gitu. Jadi memang nggak bisa kerja sendiri. Jadi poinnya jangan takut untuk berbuat baik, karena akan banyak juga orang baik yang membantu ya. Gitu. Luar biasa, Dok. Ini menarik banget, Dok. Tapi saya tuh banyak pelanggan. Siap. Ya, dokter boleh terus loh, dokter boleh terus. Aku mau habisin kopinya, terus aku ke tempat vaksin. Oh, langsung ke tempat vaksin lagi. Masih ada di mana sekarang hari ini? Masih di PVJ. Di PVJ. Dan di Ciu. Ini udah jalan berapa lama? Ini udah dari Maret 2021 ya. Maret 2021. Wah, keren. Dokter. Siap. Sing sehat terus ya. Jaga kesehatan Kakak Jaga Angga. sehat, ya. Mohon siap. Terus berkarya. Amin. Dokter juga jaga kesehatan, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Senang hari ini kita bisa ngobrol karena banyak ilmu yang saya dapetin gitu. Sami-sami. Banyak juga saya sangat terinspirasi dengan tadi dokter kemanusiaannya luar biasa. Itu saya tuh senang kalau ngegali orang-orang baik gitu, seneng gitu. Ya Dok. Mudah-mudahan ya. Jangan kapok datang ke sini ya Dok. Enggak lah. Ke Pelataran Kopi Nasdem. Kopi Nasdem. Pelataran Nasdem di Iya. Jalan Cipaganti. Enak banget kok kopinya. Ya. 158. Enak banget. Enak banget ya Dok. Aku nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Aku ngurangin. juga nggak pakai gula. Karena lihat aku udah manis. Iya, udah cukup. Takut giung, saudara. Ya, kalau terlalu ya takut giung, saudara. Diabetes. Dia jangan, amit-amit, aduh diabetes, aduh jangan, aduh. Makanya tapi nggak apa-apa, tapi karena pahit. Pahit. Sepedahan aja terus. Sekalian ngikutin ketua. Itu. Ngejar. Saya tuh suka merasa bagaimana kalau ini. It's okay, nggak apa-apa, dokter nuhun pisan. Amin, Dokter amin. sukses, sehat terus. Salam untuk keluarga, ya Siap. Dok ya. Baraya Nasdem, kalau mau jadi relawannya dokter Evi, bisa nanti kita kasih linknya untuk bisa bergabung jadi relawan ya Dok ya? Bisa kontak ke Nasdem Jawa Barat Jawa ya, Barat ya. Instagramnya bisa di DM. Di Misalnya DM. kalian mau apa, mau ikutan kegiatan apa sama Ya. kita gitu kan, bidang kesehatan nanti bisa ke saya. Ya, gitu. Atau misalnya mau ke cyber dan milenial, ya nggak sih? Bisa ke Milenial Kakak Afing ada Kakak Afing ya. gitu. Pengusaha muda sukses Kakak Afing. Keren ya, keren Ya banget. keren banget. Saya juga pengen ngobrol sama dia teh jagoan usahana. Saya teh usaha kopinya. Aduh, alhamdulillah Kiki. Di Nasdem Jawa Barat keren-keren ya. Keren banyak pengusahanya. Pokoknya mah seneng lah. Rugi lah Oke. kalau nggak gabung. Iya nggak? Iya bener. Dok, Siap. atur nuhun pisan. Sami-sami. Dokter kalau mau itu Aku mangga dokter. pamit. Makasih semua. Dadah. Dokter, makasih ya. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum, Baraya Nasdem, nuhun pisan. Waalaikumsalam. Dokter hati-hati. Dah. Pintunya nggak usah ditutup, nanti saya tutup sendiri.